Cikgu dah mulai doh. Sana basuh balik jo yuang tabuzar ya. Yuang pagi buru seringnya di potmu. Hari kau dan sana yuang kini sama anak-anak muda yang luar biasa. Seorang perupa ya. Ya. Perupa namanya. Perupa. Seniman perupa. Kini yuang sedang di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat. Ada pameran instalasi. Yes. Pameran instalasi dengan judul gadangnya Mencapik Pekik Sunyi. Ambo kenalkan dulu sana. Kok anak muda kok namanya Sinchan. Yo, nama asli Febri Pratama Putra, biasa disapa akrab Sinchan. Ba kok Sinchan? Di alis taba. Dek Mada, Cek. Apa? Dek Orangnya Mada. Mada lo. Nah, jadi kalau di sana pernah nonton Buset, pernah saya lihat beliau kan? Nah, kok saya nama Imron. Imron. Panggilan Kirul, panggilan Mamuy, panggilan Kapten Mud. Jadi kalau dipanggil nama lengkap Khairul Mahmud Zulkifli Wahab Putra ditimpa kelapa tidak pernah apa-apa. Itunya. Agak ganji ya. Tamu yang hari kok. Ada saya nama Madil. Madil. Nama panjang Rahmat Fernando. Panggilan Madil. Kalau Neko? Kalau Naniko kok Joni Kristal, sebut saja namanya Joni. Kalau Joni itu adalah ketikasan. Ambo agak cameh kalau menyinggung nama Joni ke sana. Agak payah nama dangdut iyo pulo, nama pasaran iyo pulo Basera, nama orang nama Joni ke sana. Nah, itu kok tak gabung dalam komunitas apa sana? Dalam komunitas Kupi Kreatif Batigo. Awal apa ya? Kalau ngecek ini kok. Dah. Tim Kreatif Kupi Kreatif Batigo. Kupi Batigo. Ruang Fine Art Villa A. Terus komunitas anti belau yang lainnya lah. Jadi kami lima saya berserobot lo balik itu lah. Jadi sana dari tanggal 10 itu ada pembukaan 10 Desember ke Patang ya sana ya. Pembukaan pameran instalasi seni rupa instalasi itu bahasa Iya, pameran instalasi. Pameran instalasi Mencapik Pekik Sunyi. Betul. Yaitu ada 4 perupa anak-anak muda kalau orang-orangnya di sana. Jadi di sana bisa kunjungi Galeri Taman Budaya itu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4 sore. Itu ada pameran instalasi yang luar biasa. Mungkin sana bisa saya lihat tadi gambar nanti linteh-linteh di layar di sana. Nah, kita akan gali banyak karena pameran instalasi termasuk inan bila kita jarang dipamerkan. Tapi apa sih dasar kawan-kawan kini ingin fokus di instalasi kok? Sebenarnya pastinya ada orang seni rupa tuh patuang nyukajanyo seni murni lukis, tapi ketika kawan-kawan kok memilih untuk di instalasi, ambo sejarang macam lihat pameran instalasi kok boleh kitchen. Kalaupun ada instalasi C2 nampak dan boleh dia bantu itu kayak itu saja taruh kita. Kawan-kawan sendiri pada PM. Coba be. Asal lu, Terserah. Madil lah. Madil lah. Madil. Kalau sebenarnya kalau dikecan fokus, tak terlalu fokus lo kami Di instalasi kok. di instalasi. Karena kami mengecas ada apa media yang bisa kami olah, itu yang kami olah. Dan kebetulan kami tinggal di tepi pantai. Ada itu kami menemukan ada limbah plastik, ada limbah kayu. Dan kebetulan waktu itu emang limbah kayu itu senang banyak. Itu awal kami mulai berlimbah tuh. Dan ternyata setelah kami teliti, kami pelajari sampah-sampah atau kayu-kayu dari pantai kok, kiranya lebih kuat daripada kayu-kayu yang lain gitu. Jadi itu memang kalau untuk instalasi, dalam bidang instalasi ya, kami memang untuk saat ini mungkin masih di perkayuan, Di kayu limbah pantai itu. Kayu limbah pantai. Jadi karya-karya mereka kok sana dinominasi bukan denominasi, memang sadonya ya. Yeah. Itu berasal dari limbah pantai, artinya kayu-kayu yang anyut tapi lawi. Itu nanti dikumpul mereka, kemudian mereka jadikan sebuah barang yang sangat berguna dan bisa menjadi barang. Kok contohnya kan berguna kalau sana meja, tapi kok kayu-kayu bekas berarti kita. Iya, limbah. Semakin banyak saruk batang kayu itu semakin bahagialah seniman perupa kok. Karena semakin banyak bahannya. Tapi satu hal yang buat kita sana, secara otomatis mereka menjadi aktivis lingkungan. Setuju nggak, Prapek? Setuju. Oke, cerita dengan konsep yang kini
tentang pameran instalasi mencabik pekik sunyi kok. Konsepnya sebenarnya. Kalau untuk konsep kan dari tema itu mencabik pekik sunyi. Jadi kita dapat naskah dari Nantumpa, Ya. terus kita bedah naskah itu. Nah, di dalam naskah itu banyak apa ya? Sebenarnya yang bisa kita improvisasikan, yang kita bisa visualkan ke dalam bentuk karya instalasi. Nah, tapi secara dasarnya itu pun sebenarnya karya-karya yang biasa saja. Ya. Tapi setelah gali-gali kan banyak karya-karya yang memang sebenarnya itu ada semiotiknya di dalam naskah sendiri yang bisa membuat simbolkan dalam bentuk karya-karya instalasi. Tapi lebih dominan misalnya contoh kalau di rupa itu sananya kayak model aliran surrealis, realis gitu kan, atau kontemporer atau segala macam. Nah, di pertunjukan kini kok di dalam naskah tuh ada hal-hal yang memang betul-betul karyaku memang harus surrealis gitu loh. Iya. Nah, contoh yang kita duduki sekarang ini ada yang kursinya kakinya 3, ya kan, yang bentuk sandarannya entah seperti apa gitu loh ya. Terus mejanya seperti iko gitu kan, dengan memanfaatkan yang lebih memanfaatkan limbah-limbah pantai. Itu pun sebenarnya dari perjuangan mengambil kayu ini pun itu termasuk dalam karya gitu kan. Bagian proses Ya, itu bagian dari karya. Iya. Nah, karena di dalam naskah itu pun Wak sering menyimak hal-hal yang banyak sih sebenarnya, ada sejarah-sejarah dalam kilas peristiwa seperti apa segala macam yang bisa Wak metaforkan ke dalam ranah surrealis, ranah karya surrealis. Nah, jadi di dalam instalasi sendiri, nah itu sebenarnya 3 kali pengulangan penafsiran karya dari mulai naskahnya pindahan ke karya 2 dimensi realis dulu, dari realis itu baru ke instalasi yang surrealis seperti itu. Jadi 3 kali. 3 kali proses. Iya, 3 kali penyaringan. Penyaringan. Ya, jadi maka terlahirlah bentuknya seperti Iko gitu loh, seperti yang lah nampak setelah. Iko berapa lama mempersiapkan karya aku sana? Kalau mempersiapkan karyanya sebenarnya dimulai September itu kita mengumpulkan bahan dulu selama 2 bulan. Kumpul bahan ke kayu 2 bulan dulu. Iya. Sebanyak-banyaknya. Setelah itu mulai termasuk progres pengerjaan, dan itu pun didiskusikan pada kawan-kawan Niko bahwasanya kita menggunakan limbah kayu gitu. Jadi di sana dalam komunitas Nantumpa melakukan sebuah pertunjukan teater mencabik pekik sunyi, dan dari Mahatma Muhammad sendiri ini ingin kolaborasi, artinya ada kerjasama lintas bidang ilmu seni, dan digandenglah kawan-kawan seni rupa untuk tergabung situ. Makanya ada patokan naskah teater, kemudian kawan-kawan seni rupa menerjemahkan dalam karya-karya instalasi seperti itu. Dah ada pertanyaan, karya-karya instalasi seperti kok kan pameran selama 3 hari sampai tanggal 3 balik. Kok ada meja, ada kursi sampai. Kalau ada yang menawar dijual enggak? Tergantung kesepakatan kawan-kawan. Ini kamu tanya gini. Kalau cocok Coba, kamu dia tahu di sana. Ini mau jual pun enggak? Kalau cocok harga, Kalau silakan. cocok harga. Oke, para lagunya. Ya, bisa Kini kawan bisa ambon nyo disiko, kawan-kawan berani ungkapkan. Kira-kira bara ratus juta, bara puluh juta, harago 1 set kok. Nyo berampek di sana, anak muda jadi ambon nunggu dulu cakap di sana. Bara kira-kira, 50 walaya. kecilnya. Bara, Kalau kecil berupa yang di samping Ambo 50-an. bah setuju Johnny? 80. Syarat Ini kan karya perdana saya dari bahan kayu. Ini karya perdana, jadi saya belum menjualnya. Kalau ada yang Nggak mau jual dah. Dan nasa set kok nak jual dah. yang sebagian ya yang karya sendiri. Kini kalau Neko yang Karya peko. bersama, karya ada, bersama. Kok karya bersama kok? Ya. Karya bersama. Ada meja, Kan ada bersama. kursi, ampek. Heeh. Mau pesan tarif 50 juta? Itu kan tergantung keputusan kita berempat gitu kan. Bah kalau awak putuskan di pot bunga kok kini. Bara kira-kira kau jual 1 set. Bang Madil. Madil, bara Madil. Payah. Payah. Kapten Perjuangannya bisa yang payah. ambil keputusan? Kalau keputusan dari awak itu tergantung kawan-kawan, ya kan, dijual banda atau Si disimpan Chan atau tadi bilang ngecek disumbangkan. 50 juta. Iya. Setuju? Kalau dia nawar 50 juta. Itu tergantung kawan-kawan. Tapi itu sebenarnya terserah pada kawan-kawan. Tapi ya mungkin di kesempatan lain bisa. Tapi kalau untuk kini kan karyanya masih dalam bentuk terpajang dan masih dalam apa ya?
pemakaian untuk pertunjukan dan segala macam itu mungkin lo bisa lo gitu Kau kan. ngeles banana, Nah, kau nak kesana. tapi kalau setelah itu boleh telepon saya ke kontak kami boleh kan gitu. Sana, mengambil Open date. mematok sebuah harga. Itu nggak bisa, saya. Toh ternyata mereka berampek nggak bisa memutuskan. Kenapa? Sebuah karya seni mungkin tidak bisa diukur dengan jumlah materi. Walaupun sebetulnya ini punya nilai jual Iya. tersendiri. Tapi begitulah cara menghargai sebuah kesenian itu nggak semudah dengan uang dan materi. Mungkin kira-kira ya mungkin agak canggih-canggih bahas deh. Dan intinya juga bang, berapapun harganya, nggak tinggi atau rendah, yang penting pesan yang kami sampaikan sama orang-orang banyak tuh bagaimana menghargai apa yang ada. Sampah tuh belum tentu tak berguna, masih bisa didaur ulang, dan gimana cara orang-orang tuh bisa menghargai ini kan. Ya, jangan sampai orang pikir lah dari sampahnya di sana. Sampahnya mahal loh, kan. Bukan seperti itu sebenarnya, dan tidak seperti itu. Bukan itu. Yang bikin mahal itu sebenarnya proses yang nggak bisa dinilai. Proses, termasuk mambiak. Sampai ibarat diubah. kata itu kami mangke kayu-kayu kok, limbah-limbah lawi kan pakai kapa, pakai Iya. biduak. Nah ini tuh biduak kapa tuh hilang. Jadi itu terkadang di badai. Itulah perjuangan anak-anak di sini yang ikut membantu kami itu membawa kapa, dayung, ya kan, angkut kayu ke pulang. Nah, setiap hari seperti itu. Besok diulang lo balik. Dapat lo agak keranjang atau 2 keranjang bawa lo pulang. Sampailah kapa itu hilang kena badai. Kami tidak mengetahui itu doh. Itu rasa bersalah kami soalnya. Hilang kapa kok gara-gara untuk Kapan nak wak punya dah? Hah? Lek kotoran awak yang punya. Oh, lewat punya Bali serius. Jadi, tadi ngecek kok ada karya bersama, ada karya pribadi. Berarti memang ada masing-masing punya karya pribadi, kemudian ada karya bersama. Bisa jalan step. Kalau masalah karya pribadi sendiri ya, kalau bagi Joni, Ya. soalnya ini kan karya perdananya di bagian bahan kayu gitu, jadi perdana gitu. Kalau soal masalah karya perdana ini aku belum bisa untuk mempatokkan harga nih. Oke, itu masalah patokan harga. Masing-masing perupa itu barabuah yang menciptakan karya pribadi dan karya bersama. Kan ada 2 kategori kok, karya bersama dan karya pribadi. Kalau karya pribadi bara surang. Beda-beda. Ada dua, ada. Badil bara? Dua. Kalau Joni? 3. Chan? Awak 2. 5 mungkin. Ini ketua geng itu harus banyak. Nah, karya yang bersama tuh yang mana yang karya bersama? Artinya yang bagian Iko karya bersama. Ya, bagian dalam bagian untuk pertunjukan itu adalah karya bersama. Oh, jadi Iko ada karya bagian pertunjukan yang digunakan menjadi jadinya sebuah karya instalasi yang juga menjadi sebuah settingan Yes. dalam sebuah pertunjukan teater kan. Oke, seberapa puasnya kawan-kawan dengan hasil karya Riko? Kalau untuk saat ini udah dibilang puas. Puas. Ya, karena ini pun yang baru pertama kolaborasi dengan Nantumpa dari saya secara pribadi dengan kawan-kawan ini pun untuk mencapai tingkat maksimal, kurasa udah maksimal secara tim pun udah maksimal. Ini pertama kali kolaborasi dengan grup seni pertunjukan. Ya, Kendala yang terberat ketika kolaborasi terjadi apa? kalau untuk kendala terberat sebenarnya nggak ada sih. Cuman tanda kutip bukan berat kali bukan. Cuman kita harus menyesuaikan dulu seperti Konsep, ide, pemikiran. Iya betul. Seperti misalnya mereka latihan, nanti mereka latihan ini pakai apa gitu loh kan. Medianya apa? Kalau kita combine-kan dengan misalnya media limbah kayu segala macam ini, apakah nanti terasa janggal nggak atau punya masalah nggak nanti misalnya beratkah atau bentuknya yang begitu rumit, nah, itu sebenarnya yang jadi kendala. Tapi kalau untuk pengerjaan segala macam sampai akhirnya selesai, kurasa nggak ada masalah. Itu biasa aja kita jalani seperti itu. Gitu. Ada seandainya ada tawaran dari komunitas lain untuk kerjasama, masih bersedia kawan-kawan? Open sedia kita. Oke, tentu Iko butuh biaya penggarapan yang seperti Iko. Walaupun yang namanya limbah, tentu kawan-kawan punya dana operasional menggarap seperti itu. Itu kawan-kawan berapa basis dengan patungan atau ada donatur? Kalau untuk biaya, sana Ambo harus menggali dapur mereka dan sana. kalau untuk biaya, alhamdulillah sebenarnya ada juga dari Nantumpa juga udah ikut membantu juga, terus ada dari kita juga yang juga namanya juga karya kita juga kan, otomatis kita juga banyak juga yang
membantu juga. Jadi kita tuh sebenarnya saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhan. Karena bagaimanapun masalah proses penggarapan sebuah karya seni memang butuh dana, tapi itu menjadi kepuasan sendiri ketika karya itu jadi dan luar biasa. Nah, tapi kalau Joyong bisa karya Josamo, boleh baca doa. Yo tinggal telepon lah. Barang nomor rekening banyo itu nak. Barang nomor rekeningnya bisa lu di WA. Di sana, suatu hal yang membanggakan kita. Ada anak-anak muda yang ternyata mereka punya sebuah karya seni yang membuat awak bisa berdecak kagum. Pot bunga kali itu sebenarnya bentuk permintaan maaf ambo ke mereka. Karena ketika Atma sempat diskusi jambu di sana. Ketika ingin kolaborasi dengan instalasi, sampai mau kecau mereka, siapa jatuh, kan? Maaf, menyepelekan mereka bisa jadi. Kenapa? Miskinnya pembanding bagi awak di Sumatera Barat karya instalasi, sehingga orang awam, jangankan orang awam, orang seni saja jarang barangkali yang menikmati melihat karya instalasi. Sehingga ambo sama paling itu kayak itu satunya aja. Pikir benar lah. Aku minta maaf ke mereka, karya mereka luar biasa di sana dan ambo sangat mengagumi sebuah limbah kemudian menjadi sebuah karya instalasi yang luar biasa. Aduh, kalau di sana cari ada ikan paus karya siapa? Karya Wak. Itu temanya Pak. Kebetulan itu sebenarnya angkat tema itu adalah cerita nelayan yang ada di Teluk Buo yang setiap hari ketika wak bahasa Robok ya cerita tentang bagaimana inyo menjadi nelayan, menangkap lauk, menjaring, mencari lauk untuk kehidupan sehari-harinya. Ternyata di waktunya di laut itu inyo paling banyak bahasa Robok paus yang selalu mengawanan inyo dan mantan lauk-lauk banyak ketek-ketek itu gitu. Jadi paus kok selalu nyediakan. Jadi Teluk Buo kok ada paus? Ada. Karena kalau tahu Teluk Buo itu arah kama? Ke arah Sungai Pisang. Tapi sekarang paus itu lah jarang nampak. Jadi sekali-sekali ketika nyo pulang, itu nyo berserobok Jawa, ada cerita. Tadi serobok paus. Paus lah yang banyak mantan lauk-lauk ketek-ketek untuk kami menjadikan nyo abada gitu kan. Nah, misalnya waktu naik teh paus tuh mabang gitu ya kan. Jalan-jalan udah teh paus tuh serius ya. Iya kok videonya ya kan. Wih, iya lo mah ya kan. Tapi jarang serobok mulai jarang nggak seperti dulu gitu kan. Mungkin karena faktor sampah tadi segala macam gitu kan. Ya artinya tidak hanya cerita mereka. Oke, Joni salah satu karya Joni yang mana Joni? Itu apa namanya? Oh, aduh gambar orang apa tuh? Figur orang. Itu sebenarnya kan yang dari sile. Oh, sile. Itu dalam sile itu ada namanya bunga sile. Oh ya, bunga sile. Itu ungkapannya di sini. Ambo jadi bingung kini, itu instalasi atau patung soalnya? Karena ada paus, ada ada. Sebenarnya instalasi itu lebih mengkonstruksi ke suatu bentuk dengan mempermudahkan untuk menerjemahkan sebuah makna. Lebih jalan yang lebih baso ringan, yo agak hapus deh kali itu. Jalan lebih simpel. Misal contohnya, itu meja, ya kan? Meja aku tidak selamanya meja aku kan seperti Iko loh gitu kan. Iko kan sebenarnya instalasi meja. Nah, ketika wak baunya besok ke Jawa, wak baunya keluar kota, entah patah berarti kan tidak jadi sebuah karya utuh. Ataupun perpindahan bentuk, perpindahan bergeser di dalam 1 senti, itulah tidak jadi karya patung lah gitu. Artinya ketika Iko diletakkan kini di tengah, kebantuannya ketika di sudut ruangan akan berbeda loh. Seperti itu kira-kira. Kecuali itu patung. Misalnya kalau patung, patung yang ada di Bali misalnya kan, emang ya patung itu bisa bertahan sampai 50 sampai 100 tahun gitu kan. Nah, itu belum tentu lah sampai bertahan sampai segitu gitu loh. Ya, sedangkan dipindahkan saja tergeser patah rantiangnya. Nah, sedangkan karya utuh, karya murni kan kalau patah itu lah beda cerita gitu. Oke, Sinchan apa karya? Apa judulnya? Serupa tapi tak sama. Itu di bagian mana? Di belakang. Di belakang. Itu bercerita tentang apa? Tentang sama-sama Jawi dari petitih-petata Minang jo ambil tuh. Petitih Minang yang berangkat dari itu. Itu. Yo, dari pengalaman. Wah, lahir di Riau kan baru.
Tapi gak laki-laki orang Padang, Gak laki orang Padang, gak Padusi. orang Sunda. Oh, enggak suku ya di sana. Wak dah di Madiman. Tapi kok menarik. Artinya bapak beliau orang Minang, artinya walaupun darah Minang Ado, tapi secara adat awak keturunan beliau tidak bisa dikecam orang Minang. Tapi nyu belajar dengan karya seni tentang adat istiadat Minang, kemudian diterjemahkan dalam karya-karyanya. Mungkin itu bisa menjadi contoh untuk anak-anak milenial. Baru mau gini? Sebelum balik. Yo, anak ketek baru sana. Kan yo anak ketek baru. Iya. Iya kan? Baru akhir balik baru. Baru akhir balik. Baru jam om. Ya panggil lah om ke sadol. Om Adil, Om Kapten. Madel, apa karya Madel? Saya ada 2 buah. Itu yang di Sikoko Nocturnal, judulnya yang di belakang ada ikhlas yang diikhlaskan. Cerita sih tentang karya. Yang mana? Terserah. Yang mana? Kalau yang Nocturnal ku lebih ke rasa angke. Jadi wak merespon karya dari teater Kawan-Kawan dan Tumpah. Awal wak dapet konsep itu, jadi orang latihan ku wak tetap stay di dalam lihat orang ku latihan. Ada rasa yang wak dapet ketika orang ku main emang tagak ulu kedua gitu. Seakan-akan wak berjalan seorang di jalan, terus ada orang mencari lihat wak celakang nak do gitu. Jadi wak visualkannya kayak ini ada setengah orangnya, ada setengah orang tuanya. Jadi suasana mencekam. Ya, wak maksudnya dalam bentuk orang tu yang ketika malam tu sosok orang tu menurut mungkin yang paling lain, kadang berbunyinya seorang kan. Awak tak tahu dari mana kan. Suasana mudi itu yang munculkan di karya awak itu. Dan kalau di sana penasaran dengan kecek mereka tentang karya-karya mereka, di sana datang kemari. Wajib itu sampai tanggal 3 balik dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Iya kan? Iya. Oke. Harapan kawan-kawan kini sebagai anak muda yang terus berproses, apa sih harapannya? Kalau harapan kedepannya mungkin ya untuk kreativitas anak-anak muda dalam segala bentuk ini, kegiatan kreativitas baik itu seni rupa, musik, segala macamnya. Mungkin kalau misalnya ada yang berkolaborasi itu lebih baik gitu kan. Terus meningkatkan motivasi, edukasi juga segala macam, supaya untuk kedepannya lebih baik lagi lah namanya di ranah kesenian ini itu. Artinya memberi ruang lebih banyak pada generasi muda. Ini karya bertumpah tapi ruang belum punya, itu juga susah, kan? Susah. Dan tentu akhirnya mandek karya cukup tersimpan di kamar kos. Kos apa? Iya. Kos ada ya. Anak kos. Berarti kan kita itu sebenarnya butuh ruang loh gitu loh. Butuh ruang untuk memamerkan karya, memberikan ide-ide untuk ke dalam bentuk visual karya. Nah, jadi itulah harapan kedepannya itu mungkin lebih banyak ruang yang tercipta, lebih banyak orang-orang yang bakalan berkreativitas di sana. Oke. Tapi Ambo masih penasaran masalah pameran yang dilakukan hari ini. Kapatang, kemudian sampai tanggal 3 balik. Seandainya dalam masa pameran ternyata ada yang menawar karya kawan-kawanku, ingin membeli karya kawan-kawanku, kawan-kawan benar tidak mau menjual tuh, Pak? Kalau secara pribadi misalnya ini karya awak pribadi, ya kan? Ketika orang itu misalnya memang suka dengan karya awak dan paham dengan karya awak, why not? Kenapa tidak? Silakan. Oke. Setuju? John? Ini ragu. Perdana. Kok karya perdana? Ini ingin menjual karena itu menjadi sebuah prinsip barangkali ya, ingin menjadi sebuah Mungkin episode berikutnya. Bah, nak mudo. Mau menjual karya? Kok lain cocok? Kalau yang cocok, jual. Kalau enggak gitu ya. Ternyata sangat membanggakan. Tidak selalu kaum milenial menjadi momok negatif di masyarakat. Mereka lahir sebagai anak milenial dan kecuali mungkin kau kenal. Anak milenial kolonial. Transisi antara kolonial dan milenial. Transisi. Mereka punya hal-hal positif yang luar biasa dan tidak lagi menjadi
karya ecek-ecek. Ambo nak menyangkut kalau yang bikin karya aku di sana sebetulnya anak usia 19 tahun, transisi antara kolonial ke milenial, anak milenial, enggak kayaknya kok. Malah Ambo berpikir itu sebuah karya seniman yang secara pribadi ia merasa itu karya seniman-seniman yang hebat dan luar biasa. Itu sebagai salah satu bentuk. Basi terakhir mungkin Mbak perasaan kawan-kawan ketika berkarya di masa pandemik ada masalah? Berkarya di masa pandemik sebenarnya ada untungnya ada ruginya. Untungnya kita bisa berpikir tenang ya kan, berkarya nih kan dengan masa misalnya problem-problem pandemiknya apa aja bisa kita visualkan dalam bentuk karya, menjadi ide kreatif. Kemudian, kita dipaksa untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif. Oke. Nggak yang masa itu nyamannya ya nyamannya ya nyamannya ya susah untuk mempublikasikan karya, maksudnya mau bikin acara tidak boleh, bikin event susah, susah. Sedangkan kehidupan seniman ini kebanyakan dari event kegiatan-kegiatan segala macamnya. Nah disitulah dapat kendala-kendala, akhirnya yaudah karya-karyanya itu kebanyakan terpendam, ide-ide, imajinasi ya kan, itu kebanyakan yaudah save dulu, simpan, nanti ada satu masanya bakal kita kembangkan idenya, bakal kita cetuskan, bakal kita hadirkan karya-karya itu setelah ada momen seperti itu. Dan akan di sana kegiatan pun di masa pandemi dari tanggal 10 sampai tanggal 13, tanggal 10 adalah pembukaan pameran Mencabi Peki Sunyi dengan Nikolah para seniman-senimannya, dan kemudian malam hari di tanggal 11, 12, 13 itu ada pertunjukan teater dari komunitas dan tumpah Mencabi Peki Sunyi, dan instalasi itu menjadi bagian dari pertunjukan. Itu pementasannya dari pukul 8 malam. Jadi malam hari itu hanya terbatas untuk 50 penonton menggunakan protokol COVID misalnya. Dan itu bisa juga di sana di tiket live ya, tiket live bisa booking untuk pertunjukan secara daring. Siapa yang berminat bisa datang seperti itu. Dan kalau ingin menikmati langsung karya-karya seni rupa, karya instalasi kawan-kawan kok, di sana bisa datang kemari ke Galeri Taman Budaya. Terima kasih banyak Joni, Madil, Captain Mood, anak ketek Sinchan yang luar biasa karya-karya mereka. Terakhir, masih kuliah? Awak yang masih kuliah di UNP, jurusan seni rupa ya. Semester 5. Lo punya cewek? Baik. Ketek susah lah sana. Misalnya bisa saksikan kalau ditayang di Porbungo dan sana mungkin masih terbatas. Ambo kaluan biar di sana datang kamari ke Galeri Taman Budaya. Tapi bersuah walia di Porbungo lain lah, seniman seni rupa instalasi Mencabi Peki Sunyi lah masuk di Porbungo. Kita tunggu dan lain. Cik 2 3 lah habis sana lah no habis